Shalom, damai di hati, shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, bersyukur di kesempatan ini, oleh karena perkenanan Tuhan, kita boleh ada lagi dalam program Kusapa, kunjungan sharing dan pengembalaan, Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Dan sebelum kita akan menyampaikan materi, kita mendahuluinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan bagimu ya Tuhan Allah, pemilik kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ketika dalam perkenanan Tuhan, kami sebagai orang percaya boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Kami boleh ada di tahun yang baru ini, di tahun rahmat Tuhan. Kami sungguh percaya di tahun 2024 ini kami akan tetap terus menikmati berkat kelimpahan yang berasal daripada Tuhan. Dan di kesempatan ini Bapa, kami hendak melaksanakan Kusapa, kunjungan sharing pengembalaan bagi hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan materi. Biarlah kuasa Roh Kudus menaungi kehidupannya sehingga ia dimampukan Tuhan untuk menyampaikan materi dengan benar. Dan sebelumnya juga kami hendak dilengkapi melalui kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan yang tertulis dalam Alkitab. Karena itu kuasai kami dengan pekerjaan kuasa Roh Kudus-Mu, agar benar-benar ketika kami membaca, merenungkan, dan mendengar materi itu dapat memberi manfaat dalam keberlangsungan kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Ini doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, baiklah di kesempatan ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 1b sampai ayatnya yang ke-16. Filipi pasal 3 ayat 1b sampai ayatnya yang ke-16, demikian dengan tema kebenaran yang sejati. Demikian, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiria. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiria. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri,
karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian jauh kebenaran firman. Di kesempatan ini saya mengajak bagi kita mengarahkan hati dan pikiran untuk masuk mendengarkan materi yang diangkat dari kitab Filipi pasal 3 ayat 1b sampai ayatnya yang ke-16. Dan dalam perenungan kita diberi tema ialah tetap setia di jalan Tuhan menghadapi penyesat. Tetap artinya tidak berubah. Setia artinya taat, berpegang teguh pada pendirian atau perjanjian. Jalan Tuhan artinya jalan yang menuju selamat, jalan yang menentukan arah yang baik. Sedangkan penyesat artinya orang yang salah jalan, yang tidak melakukan hal yang benar di tengah kehidupannya. Mengapa tema ini diangkat? Hendak meneguhkan iman jemaat menghadapi tahun yang baru, bukan berarti terlepas dari berbagai tantangan dan persoalan hidup. Setia di jalan Tuhan adalah cara yang terbaik untuk menata hidup di tahun yang baru ini. Latar belakang kitab Filipi. Kitab Filipi ditulis oleh Rasul Paulus. Waktu penulisan, Paulus menulis surat ini saat dia di dalam penjara di Roma. Perkiraan ditulis pada tahun 61 Masehi. Nah, kitab Filipi ini ditujukan kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus yang ada di Filipi, juga bagi semua penilik jemaat dan diaken. Filipi adalah sebuah kota di Makedonia, pusat dari sebuah koloni Romawi, kota yang memiliki banyak teater, tempat pemandian, forum, dan patung dewa-dewi Romawi. Maksud penulisan, Paulus ingin berterima kasih kepada jemaat yang ada di Filipi karena telah menolongnya dengan pemberian dan doa. Paulus ingin menceritakan apa yang terjadi pada dirinya sejak ditangkap oleh Romawi. Paulus menyadari ada masalah yang terjadi di jemaat Filipi. Jemaat berdebat apakah pengikut Yesus yang baru harus menaati hukum Taurat atau tidak. Dan yang berikut, Paulus ingin meneguhkan iman jemaat supaya mereka tetap setia mengikut Tuhan sekalipun banyak tantangan,
termasuk dalam menghadapi penyesat. Kita masuk dalam pembahasan teks. Paulus membuka kalimat pertamanya dalam pasal 3 ini dengan ungkapan yang tercatat dalam ayat 1b. Dikatakan di situ, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Ungkapan kalimat menuliskan hal ini lagi kepadamu menandakan bahwa rupanya Paulus sudah pernah menulis tentang hal ini. Ia mau mengulangi lagi peringatan-peringatannya yang dahulu ia tuliskan. Bisa jadi menunjuk pada pasal 1 ayat 28 di mana ia menyebutkan tentang lawan atau penyesat, atau bisa juga ditulis dalam surat yang lain. Bagi Paulus, mengingatkan kepada jemaat dengan berulang-ulang adalah hal yang tidak berat baginya, tapi mampu membawa kepastian bagi mereka. Paulus hendak mengatakan bahwa peringatan-peringatan yang berulang-ulang ia berikan adalah hal yang perlu dan wajib bagi umat Tuhan. Bukan saja supaya mereka jangan lupa akan bahaya yang sedang mengancam mereka, tapi juga supaya mereka dikuatkan dalam pendirian iman mereka. Berikut di dalam ayat 2-4a berbicara tentang peringatan terhadap penyesat-penyesat Yahudi. Inilah hal penting yang selalu dia ulangi. Sebanyak 3 kali kata hati-hatilah disebutkan di dalam ayat yang kedua. Hati-hatilah dalam bahasa Yunani blepete, artinya amatilah, perhatikanlah dengan seksama. Yang pertama, hati-hati terhadap anjing-anjing. Yang kedua, hati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Yang ketiga, hati-hati terhadap penyunat yang palsu. Paulus sangat serius dan sangat keras dengan peringatannya terhadap penyesat-penyesat jemaat. Mereka ia sebut anjing-anjing, suatu sebutan yang biasa dipakai orang Yahudi untuk orang-orang kafir, karena orang kafir dianggap kotor dan najis. Mereka tidak hidup sesuai firman Allah, memutarbalikkan fakta dan menyesatkan jemaat. Paulus menyebutkan bahwa penyesat adalah kotor dan najis yang harus dijauhi. Paulus juga menyebut mereka sebagai pekerja-pekerja yang jahat. Ada yang mengatakan bahwa penyesat-penyesat ini bukanlah orang Yahudi biasa, orang-orang Yahudi yang tidak percaya pada Yesus, tapi orang Yahudi yang menjadi anggota jemaat. Mereka bekerja sebagai pekabar Injil, tapi Injil yang mereka beritakan bukanlah Injil yang benar. Mereka menuntut hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. Mereka rasul palsu yang menyesatkan jemaat. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang benar. Bagi Paulus, sunat mereka itu palsu, karena sunat yang mereka banggakan tidak memenuhi hukum Taurat. Mereka tidak menerima Injil Allah dalam Yesus, maka baginya sunat mereka sama sekali tidak berarti. Yang berikut dalam ayat 4b sampai ayat 8 berbicara tentang Paulus mempertegas penjelasannya dengan memberi contoh tentang hidupnya dahulu. Baginya tidak ada seorang pun yang mempunyai alasan untuk percaya pada daging. Jika ada, orang itu adalah Paulus sendiri, sebab dia memenuhi semua yang dituntut itu. Disunat pada hari ke-8, menandakan sejak kecil ia dilahirkan dalam perjanjian itu dan dipimpin menurut jalan dan hukum-hukum perjanjian itu. Ia dari bangsa Israel,
mengartikan bahwa dia bukan berasal dari bangsa kafir. Ia orang Israel, suku Benyamin. Ia orang Ibrani asli. Selanjutnya tentang kegiatannya sebagai penganiaya jemaat. Dulunya dengan segala tenaga dia berusaha membinasakan jemaat Tuhan. Tentang kebenaran, menaati hukum Taurat, baginya dia tidak bercacat. Bagi Paulus yang dahulu, ia adalah bagi Paulus yang dahulu, ini adalah sebuah keuntungan baginya. Nah, selanjutnya dalam ayat 7 dan 8, Paulus berpendapat tentang hidupnya yang dahulu. Jika apa yang dahulu adalah keuntungan baginya, maka sekarang ia menganggap sebagai kerugian. Mengapa? Karena apa yang telah Kristus buat baginya sesuatu yang Kristus buat adalah yang lebih tinggi dan mulia. Sesuatu yang menentukan telah ia peroleh dalam hidupnya sebagai ganti dari segala sesuatu yang ia miliki dahulu. Itulah pengenalan akan Yesus Kristus, bahwa ia sebagai manusia Yahudi dengan sunat, asal-usul, adat, kebiasaan, dan lain-lain ternyata tidak dapat menyelamatkan dirinya dan pasti binasa. Bersama Kristus, dia punya hidup dalam kebenaran yang berasal dari Allah. Yang berikut, Paulus memberi penjelasan yang lebih pada ayat yang ke-10, yaitu ia hendak mengenal Kristus. Mengenal berarti mempunyai relasi yang erat. Mengenal berarti mengenal dia dengan kuasa kebangkitannya. Ini berarti mengalami kuasa perubahan, pengampunan dosa, hidup baru, juga bersedia turut serta di dalam penderitaannya. Turut serta dalam kematian dan kebangkitannya, bukan semata-mata kematian kebangkitan badani, tapi kematian dosa dan bangkit hidup baru. Oleh karena Paulus mengatakan bahwa kebenaran itu adalah anugerah Allah, bukan hasil usaha manusia, membuat banyak orang jadi pasif. Bagi Paulus ini adalah hal yang keliru. Baginya, manusia yang menerima kebenaran, yaitu anugerah, tidak dapat diam dan pasif. Sebaliknya, hidupnya penuh dengan aktivitas dan perjuangan. Pada dasarnya, satu-satunya yang penting yang dia lakukan adalah melupakan apa yang telah di belakangnya. Ia mengarahkan diri kepada apa yang di depannya dan berlari pada tujuan. Ia mau setia pada panggilannya. Selanjutnya, Paulus memperingatkan mereka dengan menggunakan kalimat apa yang telah dicapai, mengartikan bahwa hidup dalam Kristus adalah sesuatu yang telah dicapai untuk tidak dilepaskan lagi. Jangan lagi ada yang menyimpang, melainkan tetap melanjutkan perjalanan ke arah yang sama. Kita masuk dalam pesan firman. Pesan firman yang pertama ialah, sebagaimana tema perenungan kita minggu pertama tahun 2024, yaitu tetap setia di jalan Tuhan menghadapi penyesat. Menuntun kita untuk selalu kembali pada firman Tuhan. Kehidupan yang tetap setia di jalan Tuhan telah dinasihatkan dan dicontohkan oleh Rasul Paulus. Karena setia di jalan Tuhan bukan hanya untuk kehidupan sekarang ini, melainkan sampai kita mendapatkan hadiah sorgawi yang disediakan Allah karena kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Yang kedua, peristiwa kekerasan dan penindasan yang dialami oleh Paulus dan jemaat Filipi tidak membuat iman mereka goyah dan luntur, tapi tetap teguh dan setia dalam Kristus. Mengajak bagi kita sebagai umat Tuhan untuk saling mendoakan bagi sesama orang percaya yang mengalami kekerasan dan penindasan,
supaya mereka tetap teguh dan kokoh dalam Kristus. Yang ketiga, mengenal Dia dengan kuasa kebangkitannya. Ini berarti mengalami kuasa perubahan, pengampunan dosa, hidup baru, juga bersedia untuk turut serta dalam penderitaannya, turut serta dalam kematian dan kebangkitannya. Bukan semata-mata kematian kebangkitan badani, tapi kematian dosa dan bangkit hidup baru. Dan yang berikut, kebenaran itu adalah anugerah Allah, bukan hasil usaha manusia. Membuat banyak orang jadi pasif. Manusia yang menerima kebenaran, yaitu anugerah, tidak dapat diam dan pasif. Sebaliknya, hidupnya penuh dengan aktivitas dan perjuangan. Hidup untuk Kristus, melakukan semua dengan tindakan yang menghasilkan buah-buah yang baik. Demikianlah materi kita dalam program Kusapa, kunjungan sharing dan penggembalaan. Biarlah dapat bermanfaat dalam kelangsungan pelayanan dan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baiklah, setelah kita mengikuti materi dan kita akan mengakhirinya dengan doa. Karena itu mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, oleh karena perkenanan kasih Tuhan, kami pun boleh dimungkinkan untuk mendengar materi dalam program Kusapa, kunjungan sharing dan pengembalaan Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Kami sungguh percaya melalui materi yang disampaikan itu dapat memberi manfaat dalam kelangsungan dalam kerja kepelayanan kami sebagai hamba-hambamu, dan juga dapat mendatangkan berkat bagi jemaat yang hendak mendengarkannya. Biarlah melalui materi ini semakin banyak orang yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa ungkapan permohonan syukur kami kepadamu, yang kami bawa dan persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan kekasih jiwa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.